Interview kapal pesiar itu sangat mudah jika kalian paham hal-hal berikut ini. Oke, let me introduce myself. My name is Julius Dika Widiatma. I am alumni Marine Cruise Yogyakarta. Yang kalian harus tahu, kamu harus belajar dari company yang kalian tuju. Banyak teman-teman di luar sana kadang tidak memperhatikan bahwasanya belajar dari company yang dituju itu penting. Kita ambil contoh, kita pengen ke Royal Caribbean. Kamu harus belajar juga Royal Caribbean. Vesselnya berapa, kapalnya berapa, capacity kalau kamu bisa sebut Icon of the Seas itu dibangun tahun berapa, jadi tahun berapa, terus untuk kapasitasnya, lalu Royal Caribbean punya benefit apa, terus kantor utamanya di mana, kantor pusatnya di mana, kamu sedikit banyak harus tahu juga. Karena itu nanti untuk menunjukkan bahwa kamu juga ada ketertarikan di company yang kalian tuju. Itu penting banget. Number one, grooming. Grooming sangat penting, guys. Saya tekankan pertama adalah grooming, karena first impression, interviewer akan melihat dirimu. Gimana kamu berpakaian, terus berpenampilan, itu gimana? Itu first impression. Jadi untuk pertama adalah grooming. Pertama dari kepala. Rambut harus rapi, harus menggunakan pomade. Wangi ya, juga pomade-nya. Lalu dari mata, mata bersih, tidak ada kotoran di mata. Lalu face juga fresh, harus fresh ya. Lalu bulu hidung nih. Banyak nih orang-orang teman-teman di luar sana interview kapal pesiar, bulu hidungnya nggak dijaga kemana-mana. Kan pada ilfil interviewernya. Next, nanti juga kumis, jenggot itu harus bersih, guys. Karena apa? You have to neat and clean. Lalu pakaian. Pakaian usahakan untuk teman-teman itu nanti yang nyaman, yang fit ya, yang pas. Biar apa? Biar nyaman. Terus nanti dasi nanti seragam dengan warna baju kalian ya. Jam tangan tuh yang bagus kalian. Nggak punya jam tangan bagus nggak apa? It's okay. Pinjem aja nggak apa-apa. Mr. Dika dulu pernah pinjem untuk jam tangan. Cincin, usahakan cincin untuk cincin nikah aja ya, pastinya. Kuku harus bersih. Lalu usahakan wangi ya, guys. Untuk pakaian harus harum banget. Harum. Pokoknya kamu masuk ruangan itu usahakan harum. Oke? Lalu sepatu harus bersih, celana harus fit, nyaman. Pokoknya untuk pakaian itu harus nyaman. Untuk attitude ya, attitude di sini apa? Nanti kamu jangan langsung duduk. Jika udah bertemu, pastikan kamu harus disuruh duduk dulu. Contoh, kamu udah berdiri nih. Good morning sama how are you. Paling disuruh duduk. Kamu harus nunggu duduk dulu. Langsung kalau udah disuruh duduk, oke, duduk. Itu untuk attitude. Lalu kamu bisa eye contact. Pastikan eye contact terus ya. Eye contact itu penting. Karena apa penting? Itu untuk menandakan kamu serius, kamu fokus sama interviewernya. Jangan kamu jelalatan. Di pojokan, di kanan, di atas gak ada jawaban. Gak usah lihat kemana-mana, gak ada jawaban di atas. Kamu lihatnya ke interviewernya. Tips kedua, kuasai basicnya. Apa itu kuasai basicnya? Pertanyaan-pertanyaan, kamu harus kuasai basicnya. Pertanyaan-pertanyaan untuk basic. Pertama, kamu harus tahu tentang CV-mu. Kamu harus tahu semua, segala macam tentang CV-mu. Karena apa? Interviewer pastinya pegang CV-mu ya. CV on hand biasanya. Dipegang oleh
interviewernya. Kamu harus hafal semua CV-mu, address, terus email, semua nama lengkap, posisimu, terus pengalamanmu kerja, terus tentang untuk sekolahmu, lulusan kapan, gini. Untuk lulus dari LPK kapan, kamu harus tahu. Wajib tahu. Karena nanti ada pertanyaan kayak tell about yourself. Terus nanti ada pertanyaan explain about your family, bisa. Karena itu tentang dirimu juga. Kamu harus bisa menceritakan tentang keluargamu, lingkunganmu, nah gitu. Lalu ada pertanyaan juga, what do you want work on cruise ship? Pasti jawabannya itu tricky ya. Jangan jawab tentang uang, jangan jawab tentang kamu pengen kerja keliling dunia. Keliling dunia it's good, but for money don't tell about money. Ya, jadi kamu di sana jawab aja, I want improve my career, I want improve my skill, work on cruise ship. Tips ketiga, English itu penting, tapi jangan takut guys, oke? Mereka tuh nggak mencari yang perfect banget ataupun yang good, tapi usahakan first impression kamu tuh bahasa Inggrisnya bagus. Komunikasi itu sangat penting. Jadi dari pertama kamu masuk, kamu udah pede, nggak grogi, eye contact jelas, lalu nanti untuk bicaranya clear, jelas ya untuk bicaranya, pronunciation, accent harus bagus juga. Nggak harus perfect banget, tapi kamu at least bisa komunikasi dengan interviewernya. Lalu lanjut ya untuk tips yang nggak tahu nomor berapa, pokoknya yang sekian nomor sekian. Jadi kalian harus tahu juga untuk pertanyaan yang mengenai posisimu. Pertama, kalau kita ambil contoh kamu mau daftar ke F&B service, kamu harus tahu daily activity di pengalamanmu kerja. Seumpama kamu waiter ya di hotel A, kamu harus tahu daily activity-nya. First, daily activity. Kedua, job desk, kewajibanmu. Job desk kamu ya kerja di sana. Tanggung jawabmu apa aja? Kamu kerjanya berapa jam? Menunya apa aja? Nah, spesial menu kamu harus tahu. Pastinya kalian harus tahu juga tentang keselamatan di kapal, karena kalian ingin kerja di kapal pesiar ataupun di hotel internasional, kalian harus tahu tentang keselamatan. Pertama, untuk APAR kalian harus tahu fire extinguisher. Semiwiw ya, correct me if I am wrong. Pokoknya APAR kalian harus tahu penggunaan APAR, karena kalian sebelum join ke kapal kalian kan pasti harus diklat dulu ya di Basic Safety Training BST. Nanti ada BST, SAT, CCM gitu. Kalian belajar di sana. Gimana caranya memadamkan api, gimana menggunakan safety jacket ya, life jacket. Itu pelampung lah. Itu gimana caranya menggunakan, kamu harus tahu. Kamu harus bisa menjelaskan juga. If there is question about that. Terakhir nih, kalau kamu pengen banget kerja di kapal pesiar ataupun di hotel internasional seperti saya, jangan lupa kamu harus join di Marine Cruise Yogyakarta, karena kamu akan dibimbing dari nol, bahkan dari nggak bisa bahasa Inggris, nggak tahu kerja di hotel. Kalian akan dibimbing oleh trainer ataupun guru yang profesional banget bahasa Inggris, dengan guru yang sudah sarjana bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris. Untuk trainer, untuk gurunya, trainernya untuk
kerja di perhotelan pastinya dari ex kapal. Pokoknya jika kalian pengen kerja di kapal pesiar ataupun di hotel, join Marine Cruise Yogyakarta. Thank you from me, Julius Dika Widiatma, one of alumni Marine Cruise Yogyakarta.